Selamat datang di webinar pada hari ini mengenai bisnis konsultan, struktur, dan peluangnya. Nah, pada hari ini kita kedatangan seorang narasumber, ada Bapak Usman Wijaya. Nah, beliau ini merupakan sopil dari Universitas Ukrida. Nah, mungkin sekilas mengenai beliau, em, beliau ini merupakan lulusan S1 dari Sarjana Teknik Sipil di Universitas Atmajaya. Lalu ada juga S2 Magister Teknik Sipil dari Universitas Tarumanegara, S3 untuk Doktor Teknik Sipil di Universitas Tarumanegara juga, lalu ada juga mengambil S2 juga di Magister Teknik Informatika. Serta beliau juga sebagai best graduate ya untuk yang doctoral degree dan juga untuk yang Master of Computer Science. Sekilas mengenai prestasi-prestasinya sebenarnya tidak mungkin saya sebutkan semua karena saya juga cukup terkejut. Sepertinya kalau prestasinya semuanya dibacakan sampai akhir sesi pun seperti tidak kelar ya Pak. Saya cukup terkejut, ini banyak sekali prestasinya. Benar-benar orang yang sangat hebat Bapak ini. Mungkin tanpa mengulur waktu yang terlalu lama, mungkin boleh Pak waktu dan tempat saya persilakan untuk Bapak Usman Wijaya. Baik, makasih Pak Ronald atas introduce-nya Pak. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Izinkan siang ini saya sedikit sharing dengan Bapak Ibu dan teman-teman di Podomoro University terkait dengan bisnis konsultan struktur dan peluangnya. Eh, Sebelumnya saya izin share screen ya Bapak Ibu. Eh, Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Ya sudah, Pak. Pak. Oke, baik Pak. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Kita mulai ya Bapak Ibu. Topik kita hari ini adalah diskusi dan sharing pengalaman sih sebenarnya terkait dengan bisnis konsultan dan peluangnya in the future. Oke, ini tadi sedikit biografi tadi sudah dibacakan oleh Pak Ronald. Saya rasa saya skip aja. Ini juga tadi udah dibacakan Pak Ronald, saya skip aja. Oke. Nah, ini sedikit karir histori saya sebelum establish Delta Koni dan sebelum memulai karir sebagai dosen Prodi Teknik Sipil. Saya lulus di 2008, tapi di 2007 ketika saya masih nyusun laporan skripsi, saya sudah mulai bekerja diterima di Port 8 sebagai site supervisor ini di Jogja. Kemudian di 2008 sampai 2010 saya bekerja sebagai structure engineer di Ketira. Kemudian 2010 sampai 2013 saya bekerja sebagai structure engineer di Kajima Desain Asia. Kemudian di 2013 sampai saat ini saya establish Delta Koni dan 2018 saya mulai memulai sebagai dosen di Ukrida. Nah, ini adalah sedikit outline dari diskusi dan sharing kita siang ini. Yang pertama adalah introduction, kemudian peran konsultan struktur dalam proyek konstruksi, kemudian kualifikasi dan keahlian yang dibutuhkan untuk running sebuah perusahaan konsultan struktur, kemudian model bisnis untuk sebuah konsultan struktur, kemudian layanan apa saja sih sebuah konsultan struktur itu, kemudian market konsultan struktur itu apa aja, kemudian peluang bisnis dan potensinya in the future, kemudian tren saat ini untuk konsultan struktur, dan selanjutnya cara menjadi konsultan struktur itu seperti apa, dan terakhir penutup ini nanti sedikit saya sharing terkait dengan sedikit short company profile kami. Nah, dimulai dari introduction, dimulai dari definisi konsultan perencana. Di sini, maaf. Nah,
Ini di awal ini saya deskripsikan dulu secara umum dan garis besar konsultan perencana itu apa. Nah, di sini konsultan perencana itu merupakan kumpulan engineer dan profesional engineer yang memberikan pelayanan teknis berupa saran, kemudian saran untuk menyelesaikan masalah teknis, kemudian perencanaan, pengawasan, pemeliharaan, dan pengujian. Pengujian di sini ya berupa testing-testing untuk assessment dan perkuatan bangunan pasca gempa dan lain-lain. Kemudian bidang dalam konsultan perencana itu diantaranya ada arsitektur, struktur, mechanical, electrical, dan plumbing, serta interior. Di sini saya highlights karena kebetulan saya bergerak di bidang bangunan gedung dan sebagai structure, konsultan structure. Jadi yang saya highlights di sini nantinya akan banyak membahas terkait dengan konsultan structure sesuai dengan topik kita hari ini. Kemudian selanjutnya, bidang selanjutnya itu untuk luar bangunan. Tadi untuk di internal bangunan, kemudian untuk di luar bangunan itu ada landscape, kemudian konsultan infrastruktur kawasan, kemudian juga selanjutnya ada infrastruktur jalan dan jembatan. Kemudian selanjutnya ada perencanaan wilayah dan tata ruang. Kemudian juga ada konsultan perencanaan sistem transportasi. Selanjutnya ada konsultan perencanaan bangunan air, dalam hal ini pelabuhan dan jeti. Kemudian selanjutnya ada konsultan sistem irigasi dan bendungan. Nah, peran konsultan dalam proyek konstruksi apa sih? Nah, ini sedikit gambaran. Kalau yang di sebelah kiri ini, sebentar. Nah, yang di sebelah kiri ini adalah ilustrasi peran konsultan untuk bangunan baru. Di antaranya seorang konsultan pada umumnya dulu itu berperan sebagai perencana, melakukan perencanaan. Di sini meliputi perencanaan arsitektural, struktural, mechanical, electrical, dan plumbing, dan interior. Kemudian ada tadi sudah disampaikan juga, misalnya untuk daerah yang di luar bangunan itu bisa perencanaan internal road, kemudian drainase, jalan, dan infrastruktur yang lainnya. Kemudian selanjutnya dalam budgeting seperti apa perannya? Nah, kalau dalam budgeting terutama di sini seandainya terutama di sini sebagai dalam hal ini saya sebagai perencana konsultan struktur, kita bisa memberi inputan ke bidang yang lain, misalnya arsitektur atau ME dan interior dan lain-lainnya. Dalam hal ini misalnya rekomendasi pemilihan material yang tepat, rekomendasi pemilihan spesifikasi yang tepat, yang artinya tidak memberatkan budget pemilik, tetapi tetap safe dan layak untuk dihuni. Nah, selanjutnya peran selanjutnya itu dalam manajemen proyek. Nah, dalam manajemen proyek ini juga seorang konsultan struktur ini juga cukup penting perannya. Di sini dalam manajemen proyek ini konsultan struktur ini juga bisa membantu dalam hal koordinasi terhadap pelaksanaan, kemudian kontrol quantity dan quality. Nah, selanjutnya peran structure consultant ini kalau di bidang misalnya bangunan ini sudah existing, dalam hal ini di gambar yang ilustrasi gambar yang sebelah kanan ini, misalnya ada suatu bangunan pasca gempa, sebenarnya nggak hanya pasca gempa sih, bisa renovasi atau updating peraturan atau perubahan fungsi, macam-macam lah. Tapi di dalam case ini kita contohkan perannya itu untuk pasca gempa. Nah, peran konsultan struktur itu melakukan audit forensik, artinya seorang konsultan struktur itu bisa melakukan pemeriksaan, memberikan rekomendasi dan analisis untuk menanggapi misalnya bangunan ini masih layak pasca bencana, dalam hal ini misalnya gempa bumi, apakah masih layak untuk dihuni atau harus diperkuat, jika diperkuat itu metodenya seperti apa. Dan untuk budgeting mirip dengan ilustrasi pada bangunan yang baru tadi. Dalam budgeting ini di sini misalnya
pemilihan metode perkuatan yang tepat, memberi masukan kepada konsultan QS, sistem perkuatan struktur itu seperti apa, metode-metode yang digunakan untuk nanti perkuatannya seperti apa gitu. Dan yang terakhir perannya memberikan rekomendasi perkuatan strengthening dan retrofitting untuk bangunan yang tadi pasca gempa. Nah, selanjutnya kualifikasi dan keahlian yang dibutuhkan sebuah konsultan struktur itu apa sih? Apa aja? Nah, di sebelah kiri ini ada yang namanya company license. Company license ini di sini berupa NIB. Dalam hal ini kebetulan kami PT Delta Koni di NIB kami dan SBU ya, yang bawah ini SBU, Sertifikat Badan Usaha. Kami company license kami di jasa layanan arsitektur dan struktur. Nah, ini license yang harus dimiliki untuk kualifikasi sebuah konsultan perencana. Lalu selanjutnya ada kebutuhan atau kewajiban untuk kualifikasi selanjutnya, yaitu professional license. Nah, di sini SKA, SKK. Nah, ini di sini terlihat atau SKA dari ini kebetulan SKA saya sendiri, SKK struktur dan arsitek, arsiteknya ini partner saya. Nah, selanjutnya kualifikasi selanjutnya yang dibutuhkan itu apa sih? Nah, yang selanjutnya itu software license. Nah, ini penting saat ini di zaman ini saat-saat ini license itu penting sekali. Di sini karena kami bergerak di structure dan architecture, di sini kami ada beberapa license. Di sini ITAPS untuk perhitungan struktur, Start Pro dari Bentley untuk perhitungan struktur juga. G-StarCAD ini sama dengan AutoCAD dan AutoCAD itu sendiri. Di sini kami juga ada license untuk Autodesk produk, diantaranya AutoCAD, Revit, dan turunannya ada sekitar, dan Robot Structural Analysis. Ini dalam satu produk Autodesk, dan ini adalah software license yang dibutuhkan untuk sebuah konsultan struktur. Nah, selanjutnya model bisnis konsultan struktur saat ini apa aja? Nah, ini saya bagi dalam 3 kategori. Yang pertama, model bisnis bila kita berinteraksi langsung dengan owner, itu saya menyebutnya sebagai project base. Project base ini biasanya paket lengkap, artinya paket perencanaan ini dalam hal perhitungan, struktur, analisis, kemudian produksi gambar, kemudian menghadiri sidang. Saat ini kan ada namanya sidang TPA untuk perizinan. Nah, selanjutnya ada model yang lain itu adalah MOU base. Nah, MOU base ini sebenarnya nggak banyak sebenarnya model ini, tapi ada. Nah, ini biasanya perjanjiannya itu berupa misalnya produksi perhitungan aja, nanti gambar dikerjakan oleh pemilik, atau misalnya gambar aja gitu. Tapi ya ini tetap butuh pemeriksaan detail dan lebih lanjut lah. Tapi ini memang nggak 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 apa ya, eh, nggak nggak banyak lah yang seperti ini. Kemudian selanjutnya ada lagi model product base. Product base di sini eh, semacam penyediaan software development dalam hal ini, karena beberapa owner atau pemilik bangunan tuh kadang-kadang mereka juga sudah memiliki tim engineer. Jadi kami atau biasanya model bisnis dari konsultan struktur ini juga bisa menyediakan produk software development, misalnya membuat atau mendevelop software untuk perhitungan misalnya balok, kolom, kemudian juga menyediakan training dan pelatihan juga. Itu juga bagian dari product bis. Kemudian subbagian selanjutnya itu ada subkon. Subkon di sini misalnya sebuah konsultan struktur itu menjadi konsultan kontraktor design and build. Artinya kontraktor ini mendapat pekerjaan order dari pemilik itu, paketnya design and build. Jadi untuk desainnya biasanya disubkonkan ke sebuah konsultan struktur. Paketnya ya bisa project base, bisa MOU base juga, tergantung dari kebutuhan.
Dan bagian model terakhir itu, kategori terakhir itu adalah tenaga ahli. Nah, di sini tenaga ahli biasanya memang paketnya itu model bisnisnya itu sama dengan direct owner, cuman tenaga ahli di sini lebih lebih ke apa ya? Lebih sifatnya lebih seperti resident engineer. Jadi hanya menempatkan engineer tertentu di perusahaan tersebut. Selanjutnya, layanan konsultan struktur. Layanan konsultan struktur itu di sini saya membaginya menjadi 4 subbagian. Yang pertama itu desain, kemudian analisis, kemudian evaluasi dan testing, yang terakhir itu supervisi. Nah, desain di sini ya desain ya seperti yang tadi sudah dijelaskan, bisa desain struktur secara lengkap dari mulai konsep, kemudian skematik, kemudian perhitungan, kemudian untuk perhitungan juga untuk menghadapi atau submission dokumen PBG untuk TPA, kemudian produksi gambar tender sampai gambar forkon. Lalu ada pelayanan atau service selanjutnya itu analisis. Analisis di sini perhitungan struktur atau misalnya konsultasi eh, solusi, misalnya ada case di lokasi proyek tertentu seperti itu. Lalu layanan selanjutnya evaluasi testing. Evaluasi testing di sini macam-macam. Evaluasi itu seperti tadi, misalnya ada bangunan pasca gempa, itu dievaluasi, kemudian dianalisis, kemudian di testing. Setelah itu diberikan suatu rekomendasi untuk metode perkuatan atau semacam sertifikasi apakah bangunan ini masih layak huni atau belum. Layanan ini juga sering dihubungkan juga terhadap saat ini menurut Undang-Undang PP 16 tahun 2021 itu juga bangunan gedung harus dilengkapi dengan SLF. Nah, layanan ini juga banyak untuk pemenuhan evaluasi dan sertifikasi ke SLF. Nah, selanjutnya konsultan struktur ini juga melayani supervisi. Supervisi di sini dalam hal misalnya melakukan pengawasan atau termasuk tadi juga resident engineer, pengawasan, kemudian mengawal, memastikan apa yang direncanakan, dihitung itu sama atau terlaksana dengan baik di lapangan. Selanjutnya, oke, nah selanjutnya market konsultan struktur saat ini apa aja sih? Di sini saya membaginya dalam 3 kategori utama. Yang pertama itu swasta, ya swasta kita tahu developer atau misalnya pemilik pemilik bangunan yang lain gitu. Kemudian kategori selanjutnya asing. Nah, asing ini di sini dalam hal biasanya kalau asing yang di kita biasanya juga sudah mulai masuk ke sektor industri building, kemudian sektor commercial building, kemudian eh, mereka juga sudah masuk ke infrastruktur. Nah, selanjutnya sektor pemerintahan. Nah, tahu IKN ini lagi digeber oleh pemerintah dan ini juga market tersendiri untuk konsultan struktur. Nah, selanjutnya potensi potensi dan peluang bisnis konsultan struktur itu apa sih? Nah, di sini saya membaginya dalam 2 kategori besar. Yang pertama itu tadi evaluasi dan testing untuk dalam rangka pemenuhan SLF. Nah, di sini biasanya testing dan evaluasi di sini berupa pengumpulan data, pengukuran, kemudian sampling, baik itu NDT dan DT. NDT itu non-destructive test. Di sini ada UPV, ultrasonic pulse velocity. Kemudian ada rebar scanning. Di sini juga berbasis ultrasonic. Selanjutnya untuk yang DT, destructive itu sample coring. Nah, di sini setelah dikumpulkan data-data, kemudian dievaluasi dan
beri kesimpulan dan rekomendasi untuk solusi perkuatan selanjutnya seperti apa. Nah, ini potensi dan peluang besar untuk saat ini karena terkait dengan pemenuhan SLF, dan ini cukup menjanjikan untuk bisnis evaluasi dan testing saat ini. Bisa dikatakan untuk saat ini dan future ini masih sangat menjanjikan, dan ini peluang besar karena nggak banyak yang bisa mengerjakan ini, dan kebetulan kami dari PT Delta Koni kami juga sudah mengerjakannya. Lalu kategori kedua, ini kami memberi nama atau melabelkan technostructure. Nah, technostructure ini apa sih? Nah, technostructure ini eh, teknologi untuk desain, analisis, dan membantu pekerjaan struktur dalam hal ini, eh, dalam hal otomatisasi dan kustomisasi. Sebenarnya technostructure ini berbasis R&D. Di sini kita lihat gambar ini masih under construction, artinya masih dalam under development, maaf. Ini kami mendevelop suatu program bantu. Di sini program ini nantinya akan mempercepat pekerjaan kami sebagai konsultan struktur. Dalam hal ini misalnya jadwal pemenuhan misalnya target atau jadwal perencanaan dari pemilik yang kadang-kadang kalau dilakukan secara normal memang terlihat tidak masuk akal. Nah, kami di sini coba develop untuk mempercepat kerjaan. Di sini kami ambil data, ini kami narik data dari program bantu tadi ITEPS, kemudian program bantu itu kami generate otomatis dengan software ini. Ini masih under construction tadi, masih under development. Kami generate, kemudian dari software ini nanti outputnya bisa langsung keluar yang namanya laporan perhitungan struktur dan gambar perencanaan struktur. Jadi one click, ya nggak one click banget sih, tapi anyway ini one click, satu kali langkah ini bisa mempersingkat waktu perencanaan. Misalnya contoh durasi perencanaan bangunan 4 lantai, misalnya let's say misalnya bangunan ini untuk gambar konsep arsitekturnya sudah disetujui pemilik, jadi dari struktur itu tinggal lanjut untuk perencanaan. Nah, misalnya durasi normal itu untuk perencanaan bangunan 4 lantai misalnya itu butuh waktu misalnya let's say 2 bulan, tapi dengan solusi teknologi ini kami menargetkan bisa diselesaikan dalam 3 hari. Jadi ini sangat mempercepat karena setelah proses pemodelan dan desain ini langsung tergenerate langsung ke report dan gambar, dan nantinya juga akan tergenerate langsung dengan quantity take off. Jadi outputnya itu nanti laporan perhitungan, kemudian gambar dan BQ. Nah, ini kami menyebutnya tadi teknologi technostructure. Lalu potensi selanjutnya itu adalah kombinasi teknologi AI untuk testing. Nah, kebetulan tadi kami juga bergerak di bidang tadi evaluasi dan testing. Nah, kami sedang mengembangkan teknologi berbasis image processing untuk mendeteksi kerusakan beton. Jadi saat ini juga masih under construction. Jadi nantinya kami bisa memeriksa cepat. Misalnya ada laporan, misalnya, oh Pak, tolong dicek dong struktur di lokasi gedung kami itu kelihatannya pasca gempa retak-retak. Oke. Nanti kami misalnya bangunan itu tinggi, jadi kami hanya perlu menerbangkan dengan drone. Lalu dari drone itu dengan teknologi image processing, image segmentation, teknologi itu nantinya bisa memberikan justifikasi awal, preliminary justifikasi, apakah ini memang kerusakannya struktural atau non struktural. Nah, nanti untuk pengembangan selanjutnya nantinya akan berupa rekomendasi perkuatan lah, tapi itu masih in the future. Tapi saat ini
untuk solusi preliminary check tadi saat ini masih kami kembangkan dan ini bagian dari R&D di perusahaan kami dan ini nantinya kalau misalnya sudah siap pakai nantinya akan kami launching untuk diproduksi secara mass product dua produk ini yaitu tadi untuk untuk mempercepat perhitungan struktur dan gambar dan juga image processing untuk pemeriksaan bangunan. Selanjutnya, selanjutnya tren perencanaan struktur atau konsultan struktur saat ini apa sih? Nah, tren terkini ini adalah seismic performance based design. Ini berbasis kinerja. Jadi seismic performance based nanti kita akan masuk di level of earthquake dan performance objektifnya itu kita masuk. Jadi kalau dulunya kita desain itu istilahnya prescriptive code, artinya misalnya kita following SNI. Nah, di sini kita custom, tapi tetap safety is number one. Ini juga saat ini performance base ini sudah diizinkan di SNI kita. Jadi contoh contohnya yaitu kurang lebih analoginya seperti ini. Misalnya saya membuat kue bolu misalnya dengan resep dan dengan performance atau taste. Nah, dengan resep itu misalnya membuat kue bolu itu misalnya dibutuhkan misalnya tepung 1 kilo, gula setengah kilo, pengembang baking powder sekian gram, bla 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 bla. Nah, kalau konsepnya performance itu artinya by taste, artinya saya bikin bolu ini untuk 1 kilo taste misalnya menyesuaikan taste si customer. Taste-nya ini buat saya nggak perlu setengah kilo lah, 300 gram cukup. Nah, kurang lebih analoginya untuk seismic performance base itu seperti ini. For information, konsep seismic performance base di Indonesia ini setahu saya baru ada 2 konsep ini dijalankan. Yang pertama ada di daerah Pakubuwono, Jakarta Selatan, dan yang kedua itu Sarinah. Untuk Sarinah sendiri kebetulan untuk Sarinah ini kan sempat ditutup karena adanya renovasi dan kebetulan saya di-hire disubkonkan oleh Wika untuk sebagai tenaga ahli untuk melakukan analisis berbasis performance based design dan bangunan Sarinah itu kita bangunan kedua di Indonesia yang melakukan seismic performance based design pada saat itu. Dan selanjutnya ini adalah sedikit tips untuk menjadi sebuah konsultan struktur. Yang pertama itu dibutuhkan kualifikasi, ya tentunya company license, tadi professional license, kemudian software license, yang nggak kalah pentingnya ya experience engineer. Ini penting. Selanjutnya bangun portfolio dengan trust. Once you get trust, bangun itu dan jaga itu. Selanjutnya komitmen. Komitmen ini penting ya. Nah, ini yang paling penting itu adalah komitmen. Dalam hal ini saya highlight itu adalah waktu on time delivery. Kita janji misalnya submit dokumen ke owner itu 2 minggu ya, 2 minggu kita harus penuhi dan itu penting sekali. Selanjutnya tips selanjutnya itu adalah communication skills di era yang sekarang ini. Communication skills ini penting. Kita harus bisa how to influence people, meyakinkan klien, meyakinkan orang lain dengan ide-ide kita yang tentunya karena kita di konsultan struktur, artinya menyangkut nyawa banyak orang, ya tetap safety is number one, code is number one, tanpa kita mengorbankan safety factor dan code SNI, gitu ya. Selanjutnya penguasaan bahasa ini juga penting karena kita tahu saat ini banyak perusahaan asing sudah masuk di Indo dan penguasaan bahasa itu juga penting. Selanjutnya jaga profesionalisme.
kita punya knowledge, kita self development, increase kita perkaya dan perbanyak terus knowledge kita di bidang structure, kemudian disiplin terhadap waktu, disiplin terhadap komitmen, konsekuensi, dan yang terakhir itu untuk menjaga profesionalisme itu etika profesi itu tetap harus dijaga. Nah, ini adalah penutup sedikit saya sharing. Maaf ini, bentar. Nah, sedikit sharing company profile kami Delta Koni. Kami berdiri di 2013. Kami melayani jasa perencanaan arsitektural, struktur, pengawasan CM, kemudian value engineering dan building assessment. Ini untuk tadi untuk pemenuhan SLF. Ini di sini untuk retrofit juga, audit forensik untuk pemeriksaan bangunan existing. Ini visi-visi kami, visi misi perusahaan. Nah, ini ada beberapa license kami tadi. Ini beberapa aset perusahaan, software license kami. Ini sedikit curriculum vitae. Ini project yang pernah kami kerjakan. Ini ada shopping mall, office, ini apartemen, ini Sarinah. Sarinah di sini maksudnya renovasi Sarinah. Kemudian ini universitas, ini office, rumah sakit, rumah sakit. Ini gedung perkuliahan FISIP UI. Ini F&B, office, hotel, gereja, gudang. Ini juga gudang. Ini office, beberapa klien Jepang kami. Ini juga ini gudang. Ini gudang, ini pabrik Nike. Ini juga pabrik. Ini perluasan Angkasa Pura di Kuala Namu, Medan. Ini gudang, ini factory, gudang, ya, ini Decathlon, ini sport department store, ini pabrik. Ini beberapa assessment, audit forensik yang kami pernah lakukan. Ini juga sama, audit forensik. Ya, demikian pemaparan dari kami. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Usman untuk pemaparannya yang sangat baik. Untuk teman-teman, apakah ada pertanyaan? Boleh langsung ditanyakan ke Pak Usman atau diketik di kolom chat ya. Ada yang mau bertanya mungkin? Ya, ini siapa yang mau bertanya nih? Saya, boleh? Ya. Oke, selamat siang, Pak Usman. Ya, siang Bu Fitri. Oke, Pak, tadi kan sudah dijabarkan kalau misalnya dalam konsultan struktur bukan cuman ada kayak kualifikasi, trust, komitmen, komunikasi skill, terus ada profesionalisme juga. Nah, tadi saya juga ada banyak sekali lihat tentang aplikasi-aplikasi yang digunakan dan itu semuanya ada license-nya. Karena ini berkaitan dengan bisnis konsultan, kira-kira nih Pak, waktu memulai bisnis ini modal yang dikeluarkan sebesar apa sih Pak gitu waktu memulai bisnis ini dan bagaimana cara Pak Usman waktu itu
memutuskan untuk oke deh, saya punya modal, saya punya kualifikasi, saya akan memulai bisnis ini. Gimana tuh Pak pertimbangannya? Mungkin boleh diceritakan Pak. Terima Baik, kasih. baik, makasih Bu Fitri. Ini very good question dan menarik sekali. Ya, betul. Artinya ketika kami ketika saya memutuskan untuk develop atau establish consulting engineer, ya nggak langsung ujuk-ujuk beli ini, beli itu, beli ini. Kami juga merintisnya, memulainya itu dari benar-benar eh, dari nothing dalam hal ini. Waktu itu memang eh, ya karena kami itu waktu itu baru baru berdiri, kami coba pakai Sans Pro. Kalau tadi terkait dengan software Sans Pro, kalau Ibu pernah dengar, Sans Pro ini ya memang waktu itu kami belum mampu lah kalau beli ITEF. ITEF itu kan mahal sekali. Sans Pro itu bikinan lokal, bikinan Bandung. Ya memang namanya murah, honor go, honor rupo ya Bu. Artinya eh, murah itu dalam hal ini ya banyak hambatan sih. Terus terang, bukan yang saya nggak cinta tanah air, tapi dalam hal ini banyak hambatan. Tapi ya karena waktu itu adanya itu, ya kami mulai dari itu. Kemudian setelah ada klien, kemudian ada pemasukan, kami mulai eh, increase dikit. Tadi untuk penggambaran kami pakai G-Star. G-Star itu versi murahnya AutoCAD lah. Istilahnya kalau satu AutoCAD bisa mungkin beli 8 atau 5-nya G-Star gitu Bu. Ya kami mulai dari satu, membeli satu, seperti itu Bu. Ya selanjutnya seiring dengan perkembangan dan eh, waktu klien juga ini, ya kami coba meningkatkan profesionalisme kami beli lagi yang lain. Waktu itu eh, kami beli Stapro. Stapro itu sedikit lebih murah dari ITEX, tapi nggak terlalu jauh sih sebenarnya. Tapi ya lumayan lah gitu. Nah selanjutnya ketika sudah berkembang, baru kami putuskan untuk membeli ITEX. Seperti itu Bu. Dan AutoCAD juga. Ya memang tuntutan sih. Software license ini saat ini itu tuntutan. Selain tuntutan pekerjaan juga kadang-kadang tuntutan permit. Beberapa beberapa Pemda itu juga sudah mensyaratkan atau mengharuskan konsultannya itu memiliki license untuk proyek yang digarap, dan biasanya itu diminta untuk dilampirkan. Dan ya itu sih. Baik, terima kasih Pak Usman. Terima kasih Bu. Ada pertanyaan lagi? Masih ada pertanyaan dari teman-teman lain? Mungkin yang masih penasaran dengan profil Pak Usman, Saya boleh nih ya, Ya, Pak, boleh Pak. Pak izin Pak Usman. Bapak kan terkait dengan bisnis konsultan ya. Sekiranya pernah nggak ya Bapak mengalami misalnya kalau konsultan kan sebenarnya lebih menawarkan servis ya Pak ya, Iya. jasa konsultansi. Kemudian apakah ada pengalaman diklaim atau misalnya ya karena desain error ataupun apapun gitu kan ya. Bagaimana nih pengalaman Bapak kalau menghadapi hal seperti itu? Itu kan adalah salah satu resiko nih ya dalam bekerja di bisnis ini. Nah, apa nih strategi Bapak untuk mencegah gitu ya kalau misalnya diklaim mungkin by owner kali Pak ya karena ada desain error dan lain sebagainya terkait dengan inilah pertanggungjawaban seorang engineer gitu kan. Demikian Pak. Baik, makasih Pak. Ini terkait dengan klaim dan lain-lain. Sebenarnya jujur kami belum pernah untuk diklaim atau istilahnya dituntut oleh pemilik atau owner untuk misalnya ganti rugi lah kasarnya seperti itu. Tapi biasanya ada dua solusi. Yang pertama ya semoga jangan sih. Yang pertama, kalau di Undang-Undang Jasa Konstruksi itu ada undang-undangnya,
Ya paling the worst case-nya ya kita following pemenuhan undang-undang jasa konstruksi itu sih Pak. Itu saya lupa itu berapa persen dari nilai kerugian itu memang bagian dari pertanggungjawaban. Terus yang kedua, kalau misalnya di klausul itu memang mengharuskan ada pertanggungjawaban untuk ganti rugi di klausul kontrak dalam hal ini, biasanya kami backup dengan PII namanya Pak, Professional Indemnity Insurance. Dan ini kami kalau ke klien Jepang, beberapa klien kami yang asing itu memang ada permintaan seperti ini, artinya ada klausul di kontrak itu bahwasanya memang kami harus ganti rugi dan biasanya di kontrak itu disebutkan langsung nilai pertanggungjawaban ganti rugi yang misalnya terjadi kerusakan atau apapun itu. Nah itu nilai itulah yang nantinya kami daftarkan ke PII. Nah PII itu sendiri di kita itu ada dua tipe, bisa kontrak PII per project atau cover the whole years. Jadi misalnya seluruh proyeknya kami itu di cover selama setahun gitu, nanti perpanjang lagi setahun tiap tahun berikutnya gitu. Nah itu solusinya atau ya tadi itu per project. Kalau yang pengalaman kami saat ini sih ya kita kan bisnis konsultan ini kan juga bersaing ya Pak ya, harga itu sangat bersaing. Kalau kita cover the whole year rasanya di Indonesia juga levelnya yang level raksasa pun rasanya belum ke sana sih. Jadi memang Halo Pak Usman, putus ya? kami pilih itu jalur yang kami tempuh itu adalah tadi per project. Halo, ya Pak. Oh iya, Iya Pak, bisa kedengaran suara saya Pak? iya, sempat putus tadi. Hmm, Oh berarti pakai PII ya tadi ya, iya betul Pak. Indemnity Insurance. Nah Hmm, itu kalau misalnya PII itu tadi saya tangkap dari Bapak nih kalau nggak salah nih, tadi soalnya hmm, agak putus, hmm. itu berarti nggak diwajibkan ya, memang tergantung klausul kontraknya gitu ya. Iya, Mewajibkan ada yang enggak gitu ya. iya betul Pak. Di kita belum wajib sih, tapi misalnya asing sih Pak. Kalau klien asing Jepang gitu biasanya di klausul itu dia minta ada klausul di kontrak itu ada klausul nilai pertanggungjawaban jika ada kerugian. Nah itu disebutkan angkanya. Nah angka itu yang nantinya kita kita masukkan ke ini PII kita daftarkan gitu Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin ada yang lain dari yang lain. Ya, Nah, mungkin ada pertanyaan Pak. Ingin tanya. ya Naila silahkan. Nah mau bertanya, bagaimana cara mengumpulkan teman atau partner bisnis sehingga bisnis konsultan ini bisa berjalan sampai dengan saat ini? Ya, Yang oke, baik sevisi Bu. gitu, yang sama visinya sama perusahaan. Baik. Baik, terima kasih. Ya, makasih Bu. Ya, ya ini juga salah satu yang paling sulit sih Bu, terus terang. Dulu awal saya establish itu terus terang memang saya single factor karena memang saya bergerak dari kecil dari istilah kasarnya masih ngobek waktu itu. Jadi saya single factor perlahan dari satu project saya handle sendiri dari desain, kemudian gambar juga saya sendiri, kemudian sudah ada progres, saya memberanikan diri untuk meng-hire draftman, kemudian setelahnya saya mulai memberanikan diri meng-hire engineer, demikian seterusnya gitu Bu. Untuk partner sampai saat ini sih belum belum ini sih Bu, artinya belum belum ketemu yang cocok sih sebenarnya seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Baik, mungkin ini ada pertanyaan Pak dari Bu Dika. Jadi beliau bertanya bagaimana cara Bapak mengatur waktu untuk dua pekerjaan yang berbeda antara jadi dosen dan menjalankan bisnis konsultan. Ya, baik. Ini juga good question. Ya, betul. Jadi saya memberanikan diri untuk masuk ke dunia akademik itu juga karena setelah perusahaan itu mulai dirasa stabil dalam hal ini di kantor beberapa engineer senior itu sudah bisa istilahnya bisa mandiri. Jadi perlahan saya mulai membagi ke akademik dan
konsultan seperti itu. Tapi di akademik itu juga saya nggak full time. Di akademik itu saya hanya seminggu 2 kali. Eh, jadi kalau boleh disampaikan, selama 5 hari itu Senin sampai Jumat, 2 hari saya di Univ, 3 hari saya di konsultan. Seperti itu, Pak. Apakah sudah jelas, Bu Dika? Mungkin sudah jelas ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikut. Apakah ada yang lain? Saya mungkin bertanya kepada Pak Baik, Usman. Bu Susi, silakan Bu Susi. Ya, terima kasih dari Pak Usman. Terima kasih untuk kesediaannya ya sharing dengan mahasiswa kita. Tadi pertanyaan saya gini Pak, mungkin saya pernyataan dulu ya. Kalau Bapak tadi menyatakan di depan kan kita menjaga hubungan ya Pak. Nah, salah satu tapi kalau tadi lihat dari presentasi Bapak, salah satu outcome dari kalau Bapak dapat proyek atau apapun itu kan ada gambar mungkin ya yang sifatnya digital gitu ya Pak. Nah, gambar sekarang kan mungkin udah nggak kertas lagi gitu, tapi udah bersifat digital. Nah, dari situ bagaimana Bapak mengelola kekayaan intelektual dari gambar tersebut? Apakah tercantum di dalam kontrak atau misalnya memang langsung karena Bapak mengerjakan ini untuk seorang atau satu badan gitu sehingga itu diberikan kepada yang bersangkutan atau bagaimana? Maksudnya secara otomatis atau memang tercantum dalam kontrak atau seperti apa, Pak? Baik, makasih Bu atas pertanyaannya. Nah, jadi terkait ini juga beberapa klien itu memang sebelum kita memulai project itu kita harus sign NDA dulu Bu, non-disclosure agreement. Nah, di situ juga disyaratkan kalau kami nggak boleh sharing itu gambar itu atau desain itu ke pihak-pihak lain gitu. Jadi ya itu kami jaga betul. Contohnya ini ke tempatnya Bu Fitri. Kami biasanya tiap tahun itu ada kontrak atau apa ya MOU ya semacam NDA gitu, bahwasannya kami itu nggak boleh men-sharing gambar desain perusahaan tersebut ke tempat lain, dan kami juga nggak boleh mengerjakan proyek sejenis. Nah, itu ada beberapa case ada permintaan seperti itu, Bu. Nah, oke Pak. Mungkin begini, mungkin kalau boleh saya lanjutkan lagi ya Pak Iya, Bu. pertanyaannya. Jadi berarti kan kontrak untuk Bapak tidak boleh men-share gitu ya, tetapi Ya. kepemilikan dari gambar tersebut akhirnya milik Bapak atau maksudnya apakah itu milik perusahaan tersebut gitu. Apakah itu tercantum dalam kontrak atau bagaimana pengaturannya mungkin gitu ya. Ya, baik Bu. Dari kami sih nggak pernah ini sih Bu, nggak pernah mengatur itu ini kepemilikannya kami atau kepemilikannya pemilik. Tapi memang beberapa konsultan dalam hal ini arsitek biasanya memang di gambar itu suka dicantumkan. Ada sih yang seperti itu, tapi kami sih nggak sih Bu. Gitu. Jadi kalau proyek itu sudah selesai berarti seluruh gambar apapun itu menjadi milik pemilik gitu ya. Iya. Ya, oke. Ya, Bu. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman lain? Mungkin saya izin bertanya, Pak. Jadi mungkin sekilas saat ini kan saya statusnya masih sebagai mahasiswa dan kemarin saya sudah pernah melaksanakan namanya program kerja atau magang. Nah, sebenarnya saya sempat pernah ditawari untuk magang di tempat konsultan struktur juga, tetapi itu emang kemarin ini saya nggak ambil. Nah, sebenarnya saya cukup tertarik dengan konsultan struktur ini. Tapi seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Hansen tadi, memang konsultan struktur ini kan memiliki risiko yang cukup tinggi, terutama kalau memang ada kesalahan, itu kan konsultan juga sangat-sangat bertanggung jawab. Nah, sebenarnya selain itu, ada nggak sih Pak kesulitan-kesulitan atau tantangan sebagai seorang konsultan struktur ini, Pak? Halo? Halo? Iya, Pak. Oh ya, oke, baik. Baik, Pak. Ya, makasih Pak atas pertanyaannya. Ya,
namanya kalau pekerjaan itu tantangan pasti ada. Nah, mungkin sedikit saya sharing ya. Mungkin salah satu tantangan tadi terkait tadi dengan resiko atau tanggung jawab. Eh, Tantangan selanjutnya juga yaitu terkait dengan budget tadi Pak. Tantangan yang cukup unik dan menarik itu adalah budget dan koordinasi dengan departemen atau bidang lain. Contoh misalnya terkait dengan arsitektural, misalnya dari arsitektur itu mengkehendaki atau mendesain posisi kolom itu misalnya tersusun secara tersembunyi di dalam dinding misalnya contohnya. Nah, tapi di sini kita secara struktur kan ada namanya pemenuhan code, misalnya SNI, di mana pemenuhan 2847 pasal 18 itu kan tidak boleh disyaratkan kolom itu lebih kecil dari lebar 250. Nah, itu juga kan tantangan. Lalu selanjutnya terkait dengan budget, nah di satu sisi kita mau memenuhi misalnya requirement dari arsitektur tadi, kolom itu tersembunyi di dalam dinding. Nah, berarti kan kita mengubah sistem struktur yang umumnya, misalnya bangunan ini nggak tinggi, umumnya itu sistem strukturnya kita sistem struktur rangka. Eh, Nah, dalam hal ini kita ubah menjadi sistem struktur dinding. Nah, artinya dinding dinding yang tadinya bata itu bisa jadi kita ganti dengan beton eh, untuk menggantikan posisi kolom tadi supaya nggak ada lagi yang nongol-nongol keluar dari dinding. Jadi artinya sistem struktur itu jadi sistem dinding bearing wall system kalau di SNI 1726 2019 tabel 10 itu kan ada disyaratkan bearing wall. Nah, di situ karena kita sudah mengubah sistem yang tadinya rangka menjadi bearing wall, otomatis ada budget yang akan naik. Di satu sisi kita menjaga estetik arsitektural, di satu sisi kita menjaga budget gimana caranya supaya balance. Nah, mengkombinasikan dua departemen atau dua bidang ini ya ini suatu tantangan juga sih Pak. Yaitu contohnya sih seperti itu Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman lain? Ini Pak Usman tadi kan sempat menyinggung ya Pak Usman ya terkait dengan proyek IKN itu Pak. Ya. Kira Bapak ada lagi ngerjain IKN tentang apa ya Pak di sana? Kalau boleh. Sudah baik. mulai sampai mana gitu ya? Baik Pak, makasih Pak. Terus terang saya belum masuk sih Pak, tapi kalau Bapak tadi bertanya mengenai progres IKN, kalau dari informasi dari rekan sejawat, saat ini mereka lagi menggeber untuk 2024 bangunan-bangunan utamanya harus kelar dan bisa layak siap huni di 2024. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Baik, kalau udah gak ada pertanyaan, saya kembalikan kepada MC. Silakan, Bapak Ronald. Oke, terima kasih Derik dan juga Pak Usman untuk segala jawaban-jawabannya dan juga kepada seluruh teman-teman semua yang sudah bertanya. Em, Mungkin akan saya simpulkan sedikit ya mengenai hari ini. Jadi ini juga sekaligus menjadi pengetahuan bagi kita semua bahwa di konsultan struktur ini saat ini masih memiliki potensi yang cukup luas dan juga besar. Nah, terutama telah ditunjukkan juga oleh Bapak Usman tadi bahwa konsultan struktur ini masih memiliki market yang cukup luas. Kita bisa mendapatkannya dari pemerintah, lalu dari swasta juga, dari mungkin negara lain, dari perusahaan asing pun kita juga masih bisa. Jadi em, bisa dibilang bahwa konsultan struktur ini masih menjadi salah satu pekerjaan yang cukup recommended ya, masih cukup dicari-cari oleh orang-orang. Nah, jadi untuk teman-teman semua yang mungkin ada ketertarikan menjadi seorang konsultan struktur,
ingat kembali bahwa tadi Pak Usman telah memaparkan juga kualifikasi yang wajib kita memiliki, dimulai dari lisensi, portfolio, kita juga harus memiliki komitmen, skill komunikasi yang baik, dan juga tentunya harus bersikap profesional. Nah, oke, sebelum saya tutup, saya ingin mengundang Ibu Susi sebagai perwakilan dari Prodi untuk memberikan tanda cindera mata. Boleh, Ibu? Iya, terima kasih Ronald. Pak Usman, saya atas nama Program Studi Manajemen dan Rekayasa Konstruksi dan juga atas nama mahasiswa juga yang memang mengikuti kuliah ini mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak untuk sharing dengan kami semua. Ini secara simbolis ada sertifikat dan cendera mata yang kami sampaikan kepada Bapak. Kiranya ini sebagai bentuk ya tanda terima kasih kami. Semoga apapun yang Bapak berikan pada hari ini kepada kami semua memberikan manfaat untuk anak-anak kita semua. Ini Pak mungkin ya kita salaman ini aja apa secara simbolis saja Pak dari jauh Ya, Pak. online salah. Baik, Bu. Iya, nanti tentunya dikirimkan Pak. Baik, Bu. Makasih juga udah dikasih kesempatan untuk diskusi dan sharing dengan teman-teman di Prodi Construction Engineering and Management Podomoro University, Bu. Terima kasih untuk kesempatannya. Di sini sebenarnya ada Pak Ferdinand, Pak Kaprodi kami. Iya Pak nih, Ferdinand mungkin suaranya. mau Bapak berbicara 1-2 patah kata gitu. Ah ya, ada. Ditutup ternyata di sini. Pak Selamat Ferdinand. siang Pak Usman. Apa Siang, Pak kabar, Ferdinand. Pak? Baik, Pak. Salam sehat, Mohon Pak. maaf tadi out of cam, Pak. Baik, yang pertama tadi sudah disampaikan Bu Susi, Pak Hansen ya. Kami banyak-banyak mengucapkan terima kasih karena memang tujuan daripada program ini adalah untuk membuka cakrawala lah kira-kira bagaimana nanti mahasiswa ketika lulus dapat membaca peluang. Eh, Salah satunya yaitu bisnis konsultan struktur, gitu. Dan memang apa namanya lulusan kami juga sudah ada yang bergerak ke arah sana. Apa Erlangga kalau nggak salah namanya Pak. Jadi sudah ada. Nah, dengan adanya apa namanya seminar dari Pak Usman ini, kami memang mendorong agar mahasiswa ini memiliki willingness untuk membuka cakrawala khususnya terkait dengan bidang-bidang yang memang peluangnya itu cukup menarik ya. Saya kira begitu tadi dari Pak Usman, dan kita ketahui dan ke depan bisnis ini memang akan memberikan apa ya peluang yang besar, apalagi khususnya kita ketahui saat ini Indonesia sedang membangun IKN ya Pak ya. Iya, Pak. Gitu. Dan di Indonesia ini kan juga lokasi yang kata orang tuh banyak masalah ya, karena banyak gempa tuh banyak masalah. Tapi ketika ada banyak masalah tuh peluang juga semakin besar gitu. Terima kasih sekali lagi Pak Usman, mudah-mudahan ini bukan kegiatan yang pertama dan terakhir seperti lagu ya. Ke depan kita bisa lihat peluang yang lebih kerjasama yang lebih besar lagi. Eh, itu saja mungkin dari saya Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Usman. Sama-sama, Pak. Kita serahkan kembali kepada MC ya untuk ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terakhir kita akan memasuki sesi dokumentasi. Jadi untuk teman-teman semua yang belum on cam, mungkin boleh on cam dulu sebentar aja. Kita dokumentasi. Nah, tuh siapa Mas Dani, Austin. Kita on cam dulu sebentar. Mas, apa Mbak Samsung ini nggak tahu siapa. Kita biar kenal ya sama satu dengan yang lainnya.
Arif, dibuka kameranya Arif. Riri, dibuka kameranya. Boleh diaba-aba ya, silakan. Ya, Oke, saya mulai ya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. terima kasih Terima kasih semuanya. Bapak Ibu. Terima kasih Pak Usman Terima untuk kasih Bu Susi, kesediaannya. Pak Terima kasih. Ferdinand, Jangan teman-teman. kapok ya Pak. Ini belum ditutup, Bu, ditutup dulu. Oh, siapa yang nutup nih? Iya, oke. Jadi sekali lagi saya mewakili teman-teman semua juga dan Bapak Ibu guru mengucapkan terima kasih kepada Bapak Usman Wijaya yang telah mau menyediakan waktunya untuk hari ini. Jadi sekali lagi terima kasih Pak untuk waktunya. Semoga materi pada hari ini semuanya bisa memberkati kita semua. Terima kasih Pak. Terima Terima kasih kasih Bapak Pak Ibu. Usman. Terima kasih Bapak Ibu. Terima Terima kasih kasih Bapak Ibu. teman-teman. Ya, teman-teman dari mana nih yang udah datang juga terima kasih ya. Ada Mas Muhammad, Mas Dani tadi, semua Mas Sandi itu yang sudah hadir. Izin Bapak Ibu saya Ya, akhiri sampai ya. sini ya. Terima Mari kasih. Pak Usman, saya Terima pamit kasih Bu. ya. Mari Bu, Terima kasih, izin Pak live Usman. Bapak Ibu. Ya.